Para Adi Yuswa, Eyang Kakung, Eyang Putri di GKJ Klasis Purworejo, selamat datang di ibadah perayaan Paskah Adi Yuswa se-Klasis Purworejo. Hari ini kita berhimpun dengan penuh sukacita merayakan Paskah, yakni kebangkitan Yesus dari maut. Paskah telah menyatakan bahwa kubur telah kosong, kegelapan diusir oleh cahaya terang. Ia tidak ada di sini karena Ia telah bangkit. Mari bersorak dan memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 188 bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Eyang Kakung, Eyang Putri, Mbah Kakung, Mbah Putri, dimanapun berada, terkhusus yang berada di lingkungan Gereja Kristen Jawa Klasis Purworejo yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka perayaan Adi Yuswa tahun ini, pertama saya mengucapkan selamat Paskah tahun 2022. Dan marilah untuk menyambut Paskah ini agar Tuhan senantiasa beserta kita di dalam usia kita yang semakin senja ini. Mari kita menyerahkan diri dalam Tuhan, kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama kita menundukkan kepala dan menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami, warga Adi Yuswa GKJ se-Klasis Purworejo,
menghadap kehadirat-Mu. Layakkan kami ya Tuhan, agar kami boleh menghadap kehadirat-Mu yang kudus ini. Tuhan, kami di dalam rangka perayaan Adi Yuswa tahun 2002 ini ya Tuhan, sebenarnya kami rindu sekali berkumpul dengan teman-teman seusia kami Adi Yuswa seperti tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi Tuhan. Tapi kami juga sadar bahwa Engkau telah memberikan pada kami berkat masih pada saat ini kami masih boleh merayakan Paskah Adi Yuswa walaupun di dalam situasi dan kondisi masih seperti ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, sertai ya Tuhan kasih-Mu sepanjang masa kepada kami sampai pada usia seperti kami yang semakin senja ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan perayaan Adi Yuswa tahun ini ya Tuhan, kerinduan kami untuk mendengar sabda-Mu, membaca firman-Mu, walaupun telinga kami dan penglihatan kami sudah semakin kurang, tapi kami yakin bahwa Engkau masih bersama-sama kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami selama ini. Di dalam sang kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus anak Allah telah bangkit dari kematian. Mari Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dengan Kidung Pasamuan Jawi 97, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan sing ana ipo
Paskah ini menurut saya ya, yang pernah saya baca di Yohanes 3 pasal yang 16 atau Yohanes 16 pasal 3 ya, begitu kasih besar Allah kepada umatnya, maka Allah memberikan putranya untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk itu ya, kami sangat meyakini bahwa kita menjadi manusia baru, manusia yang senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan, yang mana Tuhan yang lebih dulu sudah mengasihi kita, maka Tuhan berfirman agar kita juga masih mengasihi sesama kita seperti mengasihi Tuhan. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Terlebih pada yang terhormat para adiuswa, lansia, GKJ seklasis Kabupaten Purworejo. Di dalam rangka perayaan Paskah tahun ini, banyak hal yang kami rekam atau kami tahu. Namun demikian, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerima perayaan Paskah itu dengan penuh pengharapan. Kalau kurang lebih 1 minggu yang lalu, kita umat Kristiani, juga GKJ Purworejo, mengadakan Prapaskah yang diawali dengan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Adi. Klimaks daripada Paskah yaitu penyaliban Tuhan Yesus Kristus di kayu salib mati. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mati, masuk ke alam maut, alam kubur. Di sana terdapat pergumulan yang luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus mampu mengalahkan maut dan membebaskan dirinya, mengalahkan dari maut, bangkit kembali. Dan kebangkitannya itu menimbulkan suatu kecenderungan yang luar biasa bagi para murid-muridnya. Terlebih pada waktu penyaliban, banyak orang merasa kecewa. Loh, kenapa Tuhan kok diseksa? Kenapa Tuhan kok diderita? Kenapa Tuhan harus menderita? Ini satu pertanyaan yang perlu kita perkumpulkan di hati kita masing-masing. Tetapi ternyata setelah kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa besok pada saatnya Tuhan Yesus akan lahir sebagai juru selamat, dan dalam perjalanan hidupnya banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, dan sebagai klimaksnya adalah Tuhan Yesus harus berani menderita, mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga bangkit pula. Oleh karena itu Maria Magdalena dan Maria, ibunya Tuhan Yesus, ibu Tuhan, beserta Maria yang lain, pada saatnya mengeluh-ngeluhkan akan Tuhan Yesus. Bagaimana kelanjutannya dari proses pemakaman itu sendiri. Kemudian pagi-pagi pada hari yang ketiga, Elizabeth atau Maria Elizabeth datang ke makam untuk menengok menjenguk dengan membawa buli-buli untuk dapat diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai ungkapan hormat yang setingginya banyak. Tetapi apa yang terjadi begitu sampai di pemakaman, ternyata pintu gua sudah terbuka. Yang tadinya pintunya pas sudah terbuka dan di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Oleh karena itu Maria Magdalena dan serta Maria lain merasa
merasa bingung, merasa terharu, merasa susah. Apa yang terjadi? Masa Tuhan kok hilang dicuri orang? Nah, namun dari waktu yang singkat juga datanglah dua orang yang hadir di situ dengan menanyakan kepada Maria dan Maria yang lain, apa yang kau cari? Tambah bingung. Kemudian pada berikutnya kurang percaya keyakinan Maria dan Maria yang lain, didatangi oleh para malaikat. Para malaikat memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit kembali. Perasaan dari Maria tadi, ibu-ibu tadi, hatinya berbunga kembali. Masa iya ya? Sehingga yang tadinya gelisah, tadinya galau, menjadi bersemangat kembali, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Baiklah, dengan perenungan itu maka kita semua selaku Adius Wolansia bisa mengambil motif dari hikmah daripada peristiwa Paskah itu, di mana intinya kalau Tuhan Yesus sudah bekerja untuk kita, kemudian bagaimana respon kita untuk menanggapi daripada respon Tuhan Yesus, terlebih kaitannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu diharapkan para adioswo dan seluruh umat beriman, umat Kristiani, umat yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab iman. Bagaimana untuk mensikapi dan tanggapan dari umat di dalam rangka untuk mensikapi apa yang harus diperbuat kita semua sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paskah bagi saya adalah suatu anugerah berkat Tuhan, karena Paskah adalah kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu bagi saya Paskah adalah sesuatu yang paling utama kita peringati dan kita rayakan. Kita sebagai anak-anak Allah dan ahli waris Allah yang akan menerima berkat-berkat-Nya. Dan karena itu bagi saya Paskah sangat penting, dan kita juga mengucap terima kasih kepadanya, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia sudah melakukan atau menjalani hukuman kita yang seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus yang dihukum mati hingga bangkit kembali. Sehingga kebangkitan Tuhan Yesus itu yang membawa kita menjadi dan bisa menerima ahli waris Tuhan, yaitu kerajaan surga atau hidup yang kekal. Bagi saya Paskah sangat penting. Paskah sangat kita rasakan dalam kehidupan kita. Maka Paskah adalah sesuatu hal yang bermakna bagi kita anak-anak Allah, atau kita orang yang sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus. Oleh darahnya kita dibersihkan. Maka dari itu Paskah mari kita rayakan, kita rasakan dalam hidup kita. Memang Tuhan Yesus itu dalam kasih-Nya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga Tuhan Yesus mati di kayu salib dan ketiga harinya bangkit kembali. Itulah kemenangan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita semua, orang yang menjadi anak-anak Allah.
atau orang-orang yang percaya kepadanya. Demikianlah Paskah bagi saya. Semoga Paskah bisa menjadi kekuatan bagi iman dan percaya kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Paskah menika pangertosan kula nggih pengetan sangsaranipun Gusti Yesus Kristus ingkang seda sinalib minangka pangruwating dosanipun jagat lan sepinten sederek ingkang sami pitados dhateng Gusti Yesus Kristus menika sekathahing dosanipun badhe pinaringan pangapunten. Kula lajeng kengetan kalian napa ingkang dipun pasang wonten ing GKJ Sawu Kembar menika asah Allah asih marang jagat nggone ngasihi kongsi masrahake kang putra untang-anting supaya saben wong kang ngugemi aja nemu karusaan nanging duwenana urip langgeng. Mbok menawi ngantos sepriki tasih ngaten menika sowan kopipun ingkang wonten ing Gereja Sawu Kembar. Paskah menurut saya, Paskah itu adalah hari besar Kristen. Hari besar Kristen yang dulu tidak begitu, waktu saya muda tidak begitu menarik perhatian. Tapi untuk sekarang ini rupa-rupanya gereja lebih banyak menyoroti masalah ya pra-Paskah sampai dengan sesudah Paskah itu paling banyak disorot, bahkan sejajar dengan Natal. Paskah bagi saya itu memang ya menghayati kehidupan orang Kristen, termasuk kehidupan saya pribadi, karena yang berhubungan dengan keselamatan kami. Karena dalam Paskah itu diungkapkan kecintaan Tuhan kepada manusia. Karena sedemikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diserahkannya putranya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, keselamatan, oleh karena itu keselamatan adalah anugerah. Anugerah Tuhan kepada kita yang percaya kepada Beliau. Dan saya merasakan bahwa berkat Tuhan dalam kehidupan saya ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Tuhan yang sedemikian mengasihi umatnya saja sampai turun ke dalam dunia. Dan beliau sebagai firman Allah yang hidup, itu nyata beliau itu, Tuhan itu mempraktekkan apa yang ada dalam Alkitab itu dengan pekerjaan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita harus bersyukur di dalam setiap saat. Dan kalau saya itu sekarang ini usianya 75 tahun, itu saya bisa merasakan bahwa usia sekarang setua ini bisa kami peroleh adalah rahmat daripada Tuhan saja. Dimana kalau saya melihat bahwa rekan-rekan seangkatan saya sudah banyak yang
meninggal dunia. Tapi mengapa saya sampai sekarang kok masih tetap hidup? Itu pasti Tuhan ada rencana dalam kehidupan saya. Selama ini saya berpikir mungkin Tuhan mengasihi kami sehingga kalau saya meninggal sekarang ini tampaknya masih ada sesuatu yang belum saya ungkapkan, yaitu bahwa kehidupan saya sekarang ini tidak lepas daripada kasih sayang Tuhan. Dan kami melihat bahwa kalau seandainya saya dipanggil Tuhan sekarang kok tampaknya itu saya masih belum siap. Belum siap karena ada sesuatu yang mestinya harusnya bisa saya laksanakan tapi belum saya laksanakan sekarang. Berdoa saja contohnya ini kami juga masih tidak bisa. Ya mungkin ada hubungannya dengan akhir-akhir ini saya menderita sakit mudah lupa. Berdoa saja saya ini harus mengatakan apa, itu sering saya bingung. Saya harus kepada Tuhan, saya harus mohon apa, itu masih teka-teki dalam diri saya. Ya kami bagaimanapun juga kami tetap bersyukur bahwa dalam usia seperti sekarang ini kami masih didampingi oleh anak saya, ya lengkap, bahkan ada yang mau nunggoni saya di usia tua ini, bahkan anak cucu. Ini rasa syukur saya yang saya sampaikan, sebab kami melihat sekarang ini banyak sekali orang yang dipanggil Tuhan tanpa didampingi oleh anak dan cucu, bahkan meninggal selang berapa jam baru tahu oleh tetangga bahwa itu telah meninggal. Maka saya merasa bersyukur bahwa Tuhan senantiasa merahmati kami, hidup kami. Para Yuswa, yang kakung dan yang putri di GKJ Klasis Purworejo. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39 sesuai tema Paskah dari PGI. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan, direnungkan, dipelihara, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Yang kakung lan yang putri, di zaman muda panjenengan, mungkin juga sampai dengan saat ini, ada berbagai macam cara manusia untuk melindungi dirinya dari berbagai macam ancaman. Zaman saya kecil atau zaman panjenengan muda, salah satu caranya itu biasanya dilakukan dengan mempunyai jimat. Dan bentuk jimat itu macam-macam. Ada gelang, ada kalung, ada salib, ada tulisan gantung, ada kotak yang dimasukkan ke dompet. Dulu kalau zaman dulu seperti itu, warnanya bisa putih, bisa hitam. Itu biasanya dipunyai oleh orang-orang Jawa di masa lalu. Atau zaman saya kecil atau zaman panjenengan sedaya muda. Benda-benda ini yang tadi kita sebutkan itu, yang saya sebutkan itu dikenakan oleh seseorang, dipakai oleh seseorang dengan tujuan untuk melindungi diri dari energi-energi negatif
untuk menolak sial misalnya, untuk menolak kejahatan, untuk mengusir roh jahat misalnya, untuk menolak serangan setan dan lain sebagainya. Pernah tahu atau justru malah pernah menggunakan? Saya kira kita semua tidak menggunakan, tetapi di zaman yang modern ini pun kadang disadari atau tidak kepercayaan kepada benda yang dianggap bertuah ini dipraktekkan oleh banyak orang, bahkan orang Kristen. Praktik seperti ini masih jamak atau sering kita jumpai dan kita temukan di sekitar kita. Nah, kalau orang Kristen kadang-kadang malah menggunakan simbol-simbol agamanya untuk jimat. Misalnya salib. Jadi pakai kalung salib agar apa? Agar selamat misalnya. Lalu pakai Alkitab, dibawa kemana-mana Alkitabnya agar dekat dengan Tuhan. Jauh dari kesialan dan seterusnya. Salahkah? Kalau bentuknya untuk jimat ya salah. Untuk menolak ketidakbaikan ya salah. Menurut Paulus yang kakung lan yang putri, dalam bacaan kita terang tema Paskah yang diberikan PGI menyadarkan kita semua bahwa perjalanan menjadi Kristen itu tidak mudah. Dia menyebutkan berbagai macam resiko yang dia hadapi sebagai pengikut Kristus. Ayat 35 yang tidak kita baca menggambarkan bahwa mengikut Kristus itu versi Paulus itu pasti akan berjumpa dengan penindasan, berjumpa dengan kesesakan, berjumpa dengan penganiayaan, berjumpa dengan kelaparan, berjumpa dengan ketelanjangan, bahaya dan pedang. Ini kata Paulus menjadi resiko orang percaya yang mengikut Kristus itu akan menerima penderitaan bahkan dianiaya karena Tuhan. Salah satunya mungkin saja akan menerima penderitaan dan tekanan di ayat yang ke-36. Tetapi seperti yang dituliskan oleh Paulus sendiri di ayat yang ke-38. Orang-orang di Roma diminta untuk tidak takut akan penghalang besar yang diterima oleh orang-orang Roma pada waktu itu. Bahwa tekanan itu pasti akan datang dari berbagai macam arah. Namun demikian, kata Paulus, semua itu tidak akan pernah menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Semua tekanan, semua penderitaan, semua hal yang tidak baik tidak perlu ditolak dengan jimat, kata Paulus. Tetapi justru tidak ada hal apapun di dunia ini yang memisahkannya dari kasih Allah. Karena apa? Karena di dalam Yesus Kristus, kata Paulus, kita menerima keselamatan. Jadi penderitaan kebangkitan Kristus itu oleh Paulus dinyatakan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Maka kita tidak membutuhkan bantuan-bantuan dari benda-benda lain karena kita sudah punya Kristus. Kita sudah punya juru selamat. Kita sudah punya keselamatan. Eyang kakung dan eyang putri yang dikasih Tuhan di GKJ Klasis Purworejo. Tekanan, penderitaan, ketakutan itu rintangan sebagai orang Kristen sudah sering panjenengan terima mungkin dalam kehidupan selama ini. Tetapi itu yang kadang menjadikan pengalaman iman seperti yang ada di video-video sebelum renungan ini. Kesemua warga Adiuswo di GKJ Jenar Keparang menyatakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah sumber kekuatan bagi dirinya untuk menghadapi kehidupan sampai dengan usia yang sudah adi, yang sudah dhuwur, yang sudah besar. Tapi mereka sepanjang hidupnya bercerita
bahwa kasih Allah itu tak pernah berhenti. Memang ada tekanan, memang ada ancaman, memang ada ketakutan dan rintangan. Contohnya, sudah semakin sepuh kan, sudah semakin ngunduri pelupa. Suka marah-marah seperti anak kecil. Menjadi orang tua yang di zaman modern ini harus tergopoh-gopoh mengenal teknologi. Merasa takut akan masa depan dirinya dan anak cucunya. Tapi berdasarkan pengalaman iman dari beberapa narasumber di video sebelumnya tadi, kasih Allah itu di dalam diri Yesus Kristus adalah sumber kekuatan bagi Adius. Maka kebangkitannya, perayaan Paskah ini akan menghilangkan ketakutan, menghilangkan tekanan, menghilangkan ancaman. Karena tidak ada lagi, kata Paulus, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Sugeng Paskah, Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakin dan janji kudus. Dosanya betapa pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah.
Baiklah, Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, terlebih para adiuswo, marilah kita berdoa. Kita akan mengucapkan doa syukur dan doa syafaat kami, khususnya ditujukan kepada para adiuswo lansia GKJ se-Klasis Purworejo. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai utusan Raja Damai yang merupakan pribadi kami, umat Tuhan, dengan Allah Bapa kita yang ada di surga. Pada suasana kebahagiaan ini, izinkanlah kami di dalam rangka menyambut Hari Besar Paskah, khususnya bagi adiuswo atau lansia di GKJ Klasis Purworejo, kami akan menyapa daripada Bapak Ibu sekalian para adiuswo, yaitu eyang-eyang, yaitu simbah-simbah, kakung uti, saudara-saudara kami, untuk senantiasa mengungkapkan ungkapan syukur dan terima kasih. Karena pada saat ini kita boleh dipersatukan di dalam doa, di dalam rangka perayaan Paskah adiuswo GKJ lansia adiuswo GKJ Klasis Purworejo. Oleh karena itu, dan pada saat ini kami boleh merenungkan kembali, menghayati kembali apa manfaat, apa yang harus bisa kita ambil adanya peristiwa Paskah tersebut. Oleh karena itu, senantiasa boleh kami mendoakan kepada para adiuswo, bolehlah Tuhan senantiasa melihara kehidupan mereka di masa tuanya, di masa-masa kesepuhannya ini. Kiranya Tuhan sering kekuatan jasmani, kekuatan batiniah, jiwanya, sehingga tetap bersemangat di dalam membangun salib Tuhan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara dunia yang penuh dengan gejolak. Kami yakin dan percaya bahwa meskipun rambutnya putih, meskipun usia sudah lanjut, tetapi semangat, tekadnya tetap kokoh dan kuat di dalam rangka ikut membangun salib Tuhan di dunia ini, di dalam rangka untuk menghadirkan harapan Tuhan kita Yesus Kristus agar dunia ini boleh damai sejahtera. Bolehlah kami senantiasa berdoa juga untuk Bapak Pendeta se-Klasis Purworejo, para majelis gereja, para diaken, para panitia atau badan, pengelola sekolah minggu, pengelola pendidikan baik SMA, SMP maupun SD dan PAUD. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk membangun kembali, untuk merekonstruksi kembali pembangunan rohani ini dalam rangka sekolah-sekolah itu merupakan tempat persemaian rohani bagi anak-anak generasi kita mendatang. Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bolehlah kami doakan juga kepada warga jemaat gereja-gereja Kristen Jawa di Kabupaten Purworejo. Berilah senantiasa kemampuan, berilah senantiasa semangat jiwa kuasa yang bersama-sama bersatu padu untuk membangun, membangkitkan semangat baru gereja yang ada di tempat masing-masing, di dalam rangka untuk membangun kembali supaya sinar Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersinar di seluruh antero jagat raya ini. Bapa di surga, kami menyadari bahwa banyak dosa dan kesalahan kami, banyak pelanggaran kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan kepada
dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat. Bapa di surga, itulah doa-doa kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Dari awal sampai pertengahan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucapkan ungkapan syukur dan terima kasih semuanya. Namun demikian kami menyadari bahwa kami lemah jiwa kami, lemah raga kami, sehingga kemampuan kami terbatas. Terlebih bagi Adiusmo yang sudah semakin usul ini. Namun kami tetap memiliki semangat, kami tetap memiliki kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anak keluarga kita masing-masing, agar ke depan untuk dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami para Adiusmo dan generasi yang datang sama-sama siap untuk memikul salib Kristus di dunia ini, dalam rangka untuk menuju dunia yang damai sejahtera, damai di bumi, damai di surga. Baiklah, saudara sekalian, doa syafaat ini tentu tidak sempurna. Namun di sana sini banyak kekurangan karena ketidakmampuan kami. Oleh karena itu akan kami tutup dan disempurnakan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.